Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan segala karunia-Nya kepada kita, dan yang terhormat kepada Pak Adi Mursalin, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Perkenalkan, nama saya Kamsiah, NIM 12016003. Saya dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tabayun dalam lingkungan bisnis Islam. Terlebih dahulu, kita akan membahas apa itu tabayun. Tabayun secara bahasa memiliki arti mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas benar keadaannya. Sedangkan secara istilah adalah meneliti dan menyeleksi berita, tidak tergesa-gesa dalam memutuskan masalah, baik dalam hal hukum, kebijakan, dan sebagainya, hingga jelas benar permasalahannya. Tabayun adalah akhlak mulia yang merupakan prinsip penting dalam menjaga kemurnian ajaran Islam dan keharmonisan dalam pergaulan. Hadis-hadis Rasulullah dapat diteliti kesohihannya karena para ulama menerapkan prinsip tabayun dalam menerima berita. Begitu pula dalam kehidupan sosial masyarakat. Seseorang akan selamat dari salah paham atau permusuhan, bahkan pertumpahan darah antara sesama karena ia melakukan tabayun dengan baik. Inilah mengapa tabayun sangat penting. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada orang yang beriman agar selalu tabayun dalam menghadapi berita yang disampaikan kepadanya agar tidak menyesali di kemudian hari. Kemudian, pentingnya tabayun dalam pemasaran. Tabayun sangat penting dalam pemasaran karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan orang-orang beriman tentang pentingnya tabayun terhadap suatu kabar berita merupakan kewajiban bagi kita dalam hidup bermasyarakat. Sebab terkadang kabar berita yang kita terima kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Adapun surah yang menjelaskan tabayun yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyuna an tusibu qauman bijahalatin tusibu ma'alama fa'altum nadimin. Yang isi kandungannya adalah bahwa Allah memerintahkan kita jika ada orang fasik memberikan suatu berita, hendaklah memeriksa berita tersebut, apakah berita tersebut benar atau tidak, agar berita yang disampaikan tersebut tidak menjadi musibah untuk kita. Kemudian lanjut ke pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana rahmat dan petunjuk serta pedoman bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Terdapat surah yang menjelaskan tentang Al-Quran, yaitu surah Al-Arafah ayat 52. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Araf ayat 52 yang berbunyi, Wa laqad jinahum bikitabim fasalnahu ala ilmin hudaw wa rahmatal liqaumin yu'minun. Kandungan dari surah ini itu menjelaskan bahwa kitab suci adalah petunjuk bagi orang-orang mukmin ke jalan yang baik serta benar dan sebagai rahmat bagi mereka. Karena Al-Quran mengandung petunjuk untuk menggagapi kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kemudian globalisasi informasi dan komunikasi. Perkembangan globalisasi informasi dan komunikasi semakin berkembang
yang membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban manusia. Informasi dan komunikasi yang dulunya terbatas, sekarang sangat luas hanya dengan membuka alat canggih seperti televisi, komputer, dan handphone. Hal ini tentu berpengaruh dalam kegiatan pemasaran. Dengan informasi dan teknologi yang semakin luas mempermudah penjualan melakukan promosi produk hanya dengan sosial media. Kemudian saya akan membacakan beberapa surah berserta isi kandungannya dan kaitan surah tersebut dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'alakum fasikum binabai'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatushibu ala ma fa'alatum nadimin. Kandungan dari surah ini yaitu memperingatkan kepada kita apabila ada orang yang memberitahukan suatu berita, hendaklah berita diteliti kebenarannya, karena jika terdapat bahaya besar dan terjatuh ke dalam dosa besar. Kaitan dengan pemasaran yaitu ketika kita membeli sebuah produk yang ditawarkan, hendaklah diteliti dengan baik sebelum membelinya. Kemudian Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tanibu kasiran minaz zani ila baddaz zani ismu wala tajassu wala yaktab badukum bada yuhibbu ahadukum ayyakullaha ma akihi maitan faqaritumuh wattaqullaha innalaha tawwabur rahim. Isi kandungan surah ini yaitu menegaskan kepada kita untuk menghindari kecurigaan yang tidak berdasar. Kecurigaan merupakan pemikiran buruk tanpa dasar. Pemikiran buruk inilah yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam dosa besar. Jika dikaitkan dengan pemasaran yang dilakukan perusahaan, ketika ada persaingan di dalam pemasaran perusahaan, hendaklah jangan berprasangka buruk. Bersainglah dengan adil sesuai yang diajari Islam tanpa melakukan dosa. Kemudian lanjut ke surah Al-Isra ayat 9 dan Quran Surah Al-Isra ayat 82. Al-Isra ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubassirul mu'minina allazina ya'malunas solihati anna lahum ajran kabira. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 9, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Al-Quran merupakan petunjuk dan pemberi kabar gembira bagi orang-orang mukmin dan ganjaran pahala bagi mereka yang melakukan kebaikan. Quran surah Al-Isra ayat 82 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa qassara. Dalam Quran Al-Isra ayat 82 menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana obat penyakit kejahilan yaitu syirik dan kesesatan. Merupakan rahmat bagi seluruh kaum muslimin dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka masuk surga dan terlepas dari azab Allah. Kemudian Quran Surah Ali Imran ayat 144 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalaq min qablihi rasul
أفإن أو قتيلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر لها شيئا وسيجزي له الشاكرين. Kandungan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 144 menjelaskan barang siapa yang keluar dari agamanya atau murtad, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sedangkan kaitan dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu janganlah melakukan kegiatan yang bisa mendatangkan kemudaratan dan murkanya Allah. Perusahaan harus melakukan kegiatan pemasaran yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke Quran Surah Al-Isra ayat 36 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السماء والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Kandungan surah Al-Isra ayat 36 bahwa kita dilarang untuk mengikuti sesuatu yang tidak ada pengetahuannya, baik itu perkataan maupun perbuatan. Dan janganlah menyatakan sesuatu padahal belum melihatnya, serta menyatakan sesuatu padahal belum mengetahuinya. Sedangkan hubungan dengan pemasaran itu sendiri yaitu agar kita bersikap kritis dengan menggunakan pendengaran, penglihatan, dan akal serta pikiran dalam mengatur segala sesuatu dalam pemasaran. Lanjut ke Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa la kullu qawlun sadida. Kandungan surah Al-Ahzab ayat 70 bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada seluruh umatnya yang beriman untuk selalu bertakwa dan berkata jujur. Pasalnya seluruh kata-kata yang terucap akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Lanjut ke Quran surah Kaf ayat 18 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizzu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kandungan surah Kaf ayat 18 adalah Al-Quran menuntut setiap orang yang mengetahui kebenaran untuk memberi informasi atau kesaksian. Janganlah saksi-saksi atau yang mempunyai informasi enggan memberikan keterangan apabila mereka dipanggil. Bahkan bila keengganan memberi informasi itu mengakibatkan kaburnya kebenaran atau berdampak negatif terhadap seseorang atau masyarakat, maka orang yang menyembunyikan kebenaran memikul dosa yang sangat besar. Sedangkan kaitannya dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan adalah bahwa kita dalam melakukan bisnis harus selalu memberikan informasi-informasi yang benar dan disertai dengan saksi agar tidak terjadi kebohongan di dalam usaha tersebut. Lanjut ke Quran Surah At-Taubah ayat 67 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yahlifuna billahi lakum liyurdukum walahu wa rusuhu ahakku ayyurdahu in kanu mu'minin. Kandungan surah ini tentang orang munafik. Mereka senantiasa menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Dan mereka selalu menggenggam tangannya karena kekikirannya. Kemudian lanjut ke Quran surah An-Nur ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim.
istalaqanahu bil alsinatikum wa tukulluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmu wa tasabunahu hayyinan wa huwa indolahi azim. Kandungan surah ini sesuatu kebohongan yang disampaikan padahal tidak diketahui adalah dosa besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan antara Quran surah At-Taubah ayat 87 dan Quran surah An-Nur ayat 15 tersebut tentang pemasaran dilakukan perusahaan, yaitu tidak boleh melakukan suatu kebohongan dalam pemasaran. Hendaklah perusahaan melakukan kegiatan pemasaran dengan kejujuran dan keadilan. Kemudian kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu tentang perbedaan penafsiran ayat Al-Qarni dan M. Quraish Shihab tentang ayat-ayat Tayyabun. Jika dilihat dari metodologi penafsirannya, M. Quraish Shihab menafsirkan Al-Quran ayat tentang Tayyabun, misalnya surah Al-Hujurat ayat 6 yang menjelaskan lebih rinci, mendalam dan lebih detail. Sedangkan ayat Al-Qarni yang menjelaskan secara global dan singkat. Sedangkan ayat Al-Qarni menggunakan corak tafsir Subhi al-Isyari, pentakwil atau penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan tidak berpijak kepada makna zahirnya, karena ada petunjuk Isra yang tersembunyi yang tampak bagi mereka setelah melakukan suluk dalam menjalani tasawuf. Adapun persamaan dari penafsiran ayat Al-Qarni dan M. Quraish Shihab tentang ayat-ayat Tayyabun, dalam menafsirkan ayat tentang Tayyabun, menurut M. Quraish Shihab dan ayat Al-Qarni, mereka sama-sama mengartikan Fatayyabuna sebagai makna teliti dalam menerima berita atau informasi yang disebarkan oleh orang-orang fasik. Tayyabun merupakan perintah Allah dan merupakan anjuran dalam Al-Quran untuk kaum mukmin agar lebih teliti dan berhati-hati dalam menerima berita atau informasi. Kemudian lanjut ke model-model riset menurut Islam. Model-model riset menurut Islam terdapat 5. Yang pertama, riset bayani. Riset bayani yaitu penelitian yang ditunjukkan untuk mengenali gejala alam dengan segala gerak-gerik dan prosesnya. Misalnya mengenai kenapa kupu-kupu berwarna-warni dan kenapa ikan terdiri beragam jenis dan bagaimana cara hidup dan pola makannya. Kemudian lanjut yang kedua, riset istiqori, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mencari kejelasan pola-pola kebudayaan dan kehidupan sosial manusia. Lanjut yang ketiga, riset jadali, yaitu riset yang dimaksudkan untuk mencari hakikat atau kebenaran yang didasarkan oleh cara berpikir rasional. Di sini kita bisa menggunakan ilmu mantik dan filsafat. Kemudian lanjut yang keempat, riset burhani, yaitu riset untuk tujuan eksperimen. Contohnya atas temuan obat tertentu. Kemudian kita melakukan tes terlebih dahulu di laboratorium. Dan yang kelima ada riset irfani, yaitu riset yang secara spesifik menjelajah hakikat ajaran Islam. Adapun tujuan tabayun, yang pertama menjaga keharmonisan umat manusia, yang kedua menjaga jiwa dan harta manusia, yang ketiga pertanda kematangan akal dan cara berpikir. Keempat, menjaga kehormatan dan ketentraman masyarakat dari keputusan yang tergesa-gesa tanpa didasari pada studi dan penelitian. Dan yang kelima, menjauhkan keraguan serta bisikan tipu daya setan. Lanjut ke urgensi tabayun dalam kualitas informasi. Tabayun sangat urgen di dalam komunikasi, terlebih lagi masyarakat saat ini mengalami keterbukaan dan kemudahan dalam menyampaikan informasi.
Karena itu, diperlukan tabayun sebagai sifat untuk memperhatikan kualitas informasi yang diterima dan disampaikan. Dampaknya, diharapkan komunikasi terbangun secara efektif sehingga memiliki landasan teologis. Adapun lingkungan bisnis dalam perspektif Islam. Lingkungan bisnis adalah faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga organisasi atau perusahaan. Atau ada juga yang mendefinisikan lingkungan bisnis sebagai segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga organisasi atau perusahaan. Adapun dalam perspektif Islam, bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuk yang tidak dibatasi jumlahnya, kepemilikan hartanya maupun profitnya atau laba yang diperoleh. Namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya. Lanjut ke variabel-variabel lingkungan bisnis. Variabel lingkungan bisnis adalah suatu objek dalam lingkungan bisnis. Variabel-variabel di bawah ini secara tidak langsung memberikan efek pada suatu perusahaan. Yang pertama ada variabel sosial, meliputi faktor demografis, faktor gaya hidup, faktor nilai sosial. Dan yang kedua ada variabel ekonomi, berkaitan erat dengan indikator ekonomi yang bersifat umum, mengukur tabung, investasi, produktivitas, lapangan kerja, kegiatan pemerintahan, transaksi perdagangan internasional, pendapatan, produk nasional, dan lain sebagainya. Ketiga, ada variabel politik, ialah faktor-faktor yang terkait dengan kondisi atau iklim perpolitikan di suatu daerah. Keempat, ada variabel teknologi, ialah kemajuan di bidang teknologi yang berubah-ubah dari waktu ke waktu. Lanjut ke perusahaan bisnis beradaptasi dengan lingkungan. Perusahaan yang benar-benar memperhatikan lingkungan juga bisa berkembang dengan meningkatkan kinerja sesuatu perubahan yang terjadi. Beradaptasi dengan kekuatan eksternal membantu bisnis untuk meningkatkan kinerja dan bertahan di pasar. Adapun perspektif Islam atas fenomena lingkungan bisnis. Perspektif Islam atau fenomena lingkungan bisnis di zaman sekarang ini memang ada yang sesuai, tetapi ada juga yang tidak sesuai dengan pandangan Islam. Misalnya fenomena dalam faktor teknologis yang hampir setiap harinya ada saja penemuan-penemuan teknologi baru, dan dalam hal ini Islam tidak pernah melarang adanya penemuan-penemuan baru dalam hal teknologi. Kemudian ada lingkungan bisnis Islami. Lingkungan bisnis Islami di Indonesia perlu diwujudkan guna memberikan pemahaman bagi pelaku bisnis Muslim dalam memilah dan memilih lingkungan bisnis yang Islami. Kemudian ciri-ciri perusahaan Islami dan non-Islami. Kriteria atau ciri-ciri perusahaan Islami yaitu yang pertama memiliki sertifikat jaminan halal atau yang disingkat dengan SJH. Kemudian mendapatkan status A di seluruh fasilitas yang terdaftar. Yang ketiga, melakukan perpanjangan tepat waktu. Yang keempat, tidak ada kelemahan saat audit selama 4 tahun terakhir. Sedangkan ciri-ciri perusahaan non-Islami yaitu yang berhadapan dengan aturan-aturan yang bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian perbedaan perusahaan Islami dan non-Islami. Bisnis Islami yang dikendalikan oleh aturan hukum yang harus diterapkan dalam berbisnis, yaitu mengetahui aturan halal dan haram, baik dari cara perolehan maupun pemanfaatan harta, sama sekali berbeda dengan bisnis non-Islami. Bisnis non-Islami juga tidak akan hidup secara ideal dalam sistem dan lingkungan yang Islami kecuali ia merubah dirinya menjadi bisnis yang memperhatikan nilai-nilai Islami.
Kemudian perbedaan lingkungan bisnis Islami dan non-Islami. Dalam lingkungan bisnis Islam dan non-Islami, di mana muamalah ini boleh dilakukan oleh pelaku bisnis Muslim dengan non-Muslim, mengacu pada sebagai dicanangkan oleh MUI ORID 2020 bahwa bermuamalah dengan non-Muslim dalam urusan dunia dibolehkan, seperti hal praktik jual beli, sewa menyewa, penggadaian, dan lain sebagainya. Kemudian, jika ditanya apakah saya memilih perusahaan Islami atau non-Islami, saya akan memilih perusahaan yang Islami. Mengapa lebih memilih perusahaan yang Islami? Karena perusahaan atau lembaga yang belum Islami, saya khawatir terdapat transaksi-transaksi yang dilarang oleh syariah. Semisal transaksi bunga pada bank konvensional, di mana bunga bank jelas-jelas dilarang berdasarkan fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 tentang bunga. Namun bunga pada perusahaan atau lembaga keuangan boleh dimanfaatkan dengan keadaan hajah atau darurat. Adapun urgensi lingkungan bisnis Islami. Urgensi daripada lingkungan bisnis Islami di era kekinian perlu mengingat serta menimbang dalam hal peran strategis politik Islam yang dilakukan guna mewujudkan perekonomian Indonesia yang unggul. Kemudian manajemen tentang analisis manajemen syariah. Dalam merumuskan strategi, maka terlebih dahulu harus melakukan analisis lingkungan dengan maksud untuk menyesuaikan dengan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan. Lingkungan bisnis memiliki beberapa istilah, yaitu lingkungan eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar jangkauan perusahaan yang dapat menimbulkan suatu peluang atau ancaman. Sedangkan analisis atau penelusuran peluang atau ancaman sebagai kepangkalannya. Analisis lingkungan bisnis adalah suatu proses yang digunakan perancang-perancang strategi untuk memantau lingkungan bisnis dalam menentukan peluang atau ancaman. Dan terakhir, manfaat mempelajari tabayun dalam lingkungan bisnis Islami. Tentunya banyak sekali manfaat yang saya dapatkan setelah mempelajari materi mengenai tabayun, mulai dari pengertian tabayun, ayat Al-Quran yang membahas mengenai tabayun, serta pentingnya tabayun dalam kehidupan, terutama dalam perekonomian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.